Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lebih membahas mengenai Invest Your Talent Scholarship dan juga kita sudah kedatangan pembicara kita nantinya akan membahas lebih apa sih sebenarnya Invest Your Talent and triknya serta saya selaku perwakilan dari Unitalia juga sangat berterima kasih kepada teman-teman semuanya sudah memberikan berbagai macam ya jenis pertanyaan yang diberikan pada saat registrasi di link yang sudah diberikan. Tanpa menunggu lama, mungkin teman-teman di sini sudah familiar dengan saya. Tidak menutup diri juga, saya memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Nama saya Romero, mewakili Unitalia Indonesia, dan pada kesempatan ini juga ini adalah sesi beasiswa pertama yang dibuat oleh Unitalia Indonesia untuk bisa mengenalkan berbagai jenis beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Italia untuk Indonesia tersebut. Tanpa menunggu lama, saya coba bersapa kepada pembicara kita. Halo, Angelica Yoseka. Selamat pagi di Italia, selamat sore dari Jakarta. Halo Mas Romi, apa kabar Mas? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Di sini juga saya coba spotlight ya. Untuk teman-teman di sini. Oke, di sini ada perwakilan Invest Your Talent Awardee tahun 2021 yaitu Angelica Yoseka. Dan pada kesempatan ini teman-teman dibebaskan untuk bisa bertanya secara mendetail dan juga nanti saya bisa membantu untuk teman-teman juga memberikan berbagai informasi yang mungkin tidak ada di website. Akan tetapi ini lebih ke dalam internalnya kita, namun saya tidak akan memberikan semuanya. But then ada kemudahan lah nanti teman-teman di sini supaya bisa mengenal lebih dan juga bisa eksplorasi beasiswa ini bagaimana. Dari Angelica Yoseka bagaimana? Apakah ada share screen atau mau bagaimana? Ada mau share screen Mas. Oke, baik. Kita tanpa menunggu lama, kita mulai sekarang saja. Terima kasih untuk teman-teman semuanya di sini sudah meluangkan waktu di sore hari pada saat weekend ya. Jadi teman-teman di sini juga memanfaatkan efisiensi waktunya untuk bisa berkembang dan juga ingin tahu lebih, serta di sini kita akan belajar bersama untuk bereksplorasi akan beasiswa Invest Your Talent tersebut. Oke, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Yoseka. Di sini Yoseka kesulitan untuk share. Coba ya, teman-teman kita menunggu untuk Yoseka akan share screen-nya. Ya, sudah terlihat full, namun boleh di-unmute untuk Yoseka. Di-unmute agar, yes, sudah. Sebentar Mas, ada yang salah sebentar. Oke, ini kelihatan jelas share screen-nya? Sangat jelas untuk ya, ini sudah full screen dan sudah jelas Yoseka. Oke, aku mulai ya. Sebelumnya selamat sore teman-teman semua. Terima kasih udah join ke webinar dari Unitalia Indonesia. Perkenalan dulu, nama aku Angelica Yoseka, biasa dipanggil Angel. Sekarang aku mengambil master atau S2 di Louis Guido Charlie, mengambil Master in Management, Specialized in Fashion, Luxury, and Made in Italy, dengan beasiswa dari Invest Your Talent. Sebelumnya ini pertama-tama aku mau
membagikan beberapa list frequently asked questions yang sering ditanyakan via Instagram, YouTube, karena aku ada sharing juga di sosial media aku pribadi. Jadi pertama ini ada pertanyaan, ada minimal IPK atau GPA untuk IYT. Good news-nya nggak ada minimal IPK atau GPA. Jadi buat kalian yang mau apply IYT, ini peluang besar. Terus harus ada LOA sebelum apply IYT, ini juga enggak ya. Jadi minimal itu harus apply dulu ke salah satu program yang ditawarkan Invest Your Talent gitu. Terus harus bisa bahasa Italia, ini nggak harus, tapi kalau misalkan teman-teman udah mempersiapkan belajar bahasa Italia, itu sangat menjadi nilai plus gitu untuk teman-teman kuliah di sini. Kuliahnya pakai bahasa Italia? Enggak. Jadi untuk program yang ditawarkan IET itu yang saya dapat programnya itu dalam bahasa Inggris ya. Jadi kebanyakan juga yang ditawarkan kalau nggak salah bahasa Inggris. Tuh. Terus lanjut. Oke, ini lebih detailnya lagi mengenai Invest Your Talent in Italy. Apa sih Invest Your Talent in Italy itu? Jadi Invest Your Talent itu adalah beasiswa yang disponsori oleh beberapa pihak, yaitu Ministry of Foreign Affairs atau Kementerian Luar Negerinya di Italia, International Cooperation, Italian Trade Agency atau ITA, dan Uni Italia itu sendiri untuk mahasiswa internasional terbaik dan melanjutkan studi jenjang S2 atau postgrad di salah satu universitas negeri atau private di Italia. Jadi nggak cuma negeri aja, di beberapa program yang ditawarkan itu ada juga private uni di Italia. Salah satunya itu LUIS, universitas yang aku sekarang lagi ambil S2 di sini gitu. Nah, tujuan IET itu apa sih sebenarnya? Tujuannya sebenarnya ada banyak ya, ada beberapa. Tapi di sini yang aku ambil itu yang mungkin tujuan utama. Mungkin nanti Mas Romi bisa dibenerin ya, karena ini yang setahu aku. Jadi tujuan IET itu menambah nilai globalisasi di Italia pastinya, karena mereka kan mengajak international student ya untuk datang berkuliah di Italia. Lalu promosi bahasa Italia, kenapa nanti aku jelasin, dan mendukung sistem ekonomi Italia gitu. Nah, master program yang ditawarkan itu ada banyak, ada 130 yang aku hitung ya, sekitar 130 program yang ditawarkan. Dan areanya tuh apa aja sih? Areanya itu banyak. Jadi buat teman-teman yang background-nya engineering, advanced technology, architecture, design, economics, dan manajemen, itu berpeluang banget buat kalian melanjutkan S2 di Italia gitu. Dan persyaratan beasiswa IET itu apa aja sih? Persyaratannya itu ada 4 yang paling umum, paling utama. Yang pertama itu sudah menyelesaikan studi S1. Jadi teman-teman sudah harus menyelesaikan S1-nya terlebih dahulu sebelum apply IET. Lalu berasal dari negara mitra IET, salah satunya Indonesia. Jadi ada beberapa negara di list IET, ada 17 kalau nggak salah, termasuknya Turki, Korea, Cina, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa cek sendiri di websitenya. Lalu lahir pada atau setelah tanggal 1 Januari 1996. Sekitar 26 tahun maksimal umur untuk apply IET. Dan yang terakhir, mendaftar pada program studi yang ditawarkan IET. Hanya yang lolos seleksi universitas yang akan menerima beasiswa IET. Nah, gimana sih caranya kita tahu kita diterima universitasnya? Jadi kalau aku pribadi, pengalaman aku, jadi sebelum apply IET itu aku udah diterima di LUIS, di univ aku. Tapi sebagian yang lainnya juga masih menunggu hasil dari seleksi universitas. Nah, buat teman-teman yang nantinya apply IET nih dan udah apply di universitas tapi belum mendapatkan LOE, itu nggak apa-apa, kalian masih udah bisa apply IET gitu sambil menunggu hasil dari universitasnya. Dan aku mau jelasin juga sekarang beasiswa IET meliputi apa aja sih. Jadi beasiswa IET itu banyak mengcovernya ya. Salah satunya biaya perkuliahan. Nah, walaupun aku kuliah di private uni di Italia, yang pastinya lebih mahal dong dari tuition fee negeri gitu di sini. Tapi IET mengcover full gitu. Jadi di cover full tuition fee-nya, biaya kuliahnya. Lalu kita juga gratis belajar bahasa Italia. Nah, sebenarnya
belajar bahasa Italia ini salah satu mata kuliah gitu nantinya di perkuliahan di sini. Kalian diwajibkan untuk mengambil bahasa Italia ini di tahun pertama perkuliahan gitu. Nantinya ini nanti aku jelasin kenapa harus ngambil bahasa Italia juga. Lalu juga kita mendapatkan money allowance atau untuk makan, untuk sewa kamar gitu. Sekitar 8.100 euro atau setara 130 juta rupiah. Nah, untuk 4 bulan aku tinggal di sini, itu sangat amat mengcover, bahkan aku bisa nabung gitu. Nantinya pasti teman-teman bisa sih ngatur monthly budget kalian selama di sini kayak gitu. Terus yang terakhir itu teman-teman bisa berkesempatan untuk magang atau internship di perusahaan Italia. Dan ini diwajibkan untuk mengambil magangnya di perusahaan Italia gitu. Nah, dokumen yang diperlukan itu apa aja untuk apply IET? Di sini aku ada menyebutkan 7 dokumen, tapi sebenarnya yang wajib itu ada 6. Yang pertama transkrip nilai atau final transkrip kalian, lalu ijazah S1 atau degree certificate, dan video berdurasi maksimal 1 menit mengenai motivasi kalian mengambil programnya dan kenapa studi di Italia gitu. Lalu CV atau resume, sertifikat bahasa Inggris, level minimal levelnya itu B2. B2 itu kalau di IELTS skornya sekitar 5,5 sampai 6,5. Lalu bisa juga TOEFL. Kalau TOEFL-nya sendiri aku belum tahu ya berapa skornya, nanti kalian bisa cek aja level B2 di TOEFL itu berapa. Terus paspor yang masih berlaku atau masih valid. Dan yang terakhir sertifikat bahasa Italia, tapi ini nggak wajib. Jadi buat teman-teman yang belum belajar bahasa Italia itu bisa apply ini ya, karena aku pribadi pengalaman aku nggak ada sertifikat bahasa Italia waktu apply IET. Gitu. Lanjut. Nah, ini yang paling sering ditanya juga, tahapan pendaftaran beasiswa IET. Yang teman-teman tuh masih bingung gitu ya. Tadi sebenarnya udah aku jelasin sedikit. Jadi tahapan untuk pendaftaran beasiswa IET itu pertama, daftar master course dulu atau programnya dulu yang ditawarkan di list IET yang ada di website. Kalian bisa cek untuk persyaratannya, tiap program itu di tiap universitas pasti beda-beda. Jadi kalian juga mesti cek di website program atau universitas yang kalian tuju gitu. Lalu setelah kalian apply master programnya, baru kalian bisa apply beasiswa IET. Nah, caranya gimana sih? Jadi kalian buka website IET, terus kalian buat akun di My App. Nah, My App itu bagian dari website IET-nya juga. Jadi bukan aplikasi terpisah gitu ya. Jadi dia termasuk bagian dari website IET gitu. Nah, setelah kalian buat akun My App, kalian baru bisa submit dokumen melalui My App itu. Nah, untuk My App-nya sendiri, itu kita bisa untuk ngedit atau kayak apa ya, nyicil-nyicil submit dokumen gitu. Masih bisa diedit, di save kayak gitu. Jadi nggak langsung submit kayak gitu. Lalu itu sih beasiswa IET di My App ini, jadi nggak yang satu kali proses submit gitu. Terus yang terakhir result beasiswa IET. Nah, yang untuk result beasiswa IET ini yang proses terakhir. Jadi tanpa ada sesi interview, tanpa ada tes dan segala macam. Jadi IET itu benar-benar beasiswa yang sebenarnya aku nggak bisa bilang semudah itu ya untuk apply IET, tapi benar-benar yang tahapannya itu nggak seribet yang kalian ekspektasikan gitu. Nah, untuk tahun ini pengumumannya itu di bulan Juni, akhir Juni kalau nggak salah. Kalau tahun aku itu karena opennya bukannya agak telat ya, Mas Romi. Jadi di bulan lewat dari bulan Juni gitu. Nah, setelah kalian dapat result dari beasiswa IET, nanti kalian akan award di IET akan diminta untuk konfirmasi ke pihak universitas tujuan untuk persiapan pre-enrollment atau pendaftaran ulang gitu. Nah, terus ini juga frequently asked question yang paling sering ditanyain.
kan IET itu pendaftarannya tuh setahun aja ya. Jadi kayak nggak langsung 2 tahun kan. Nah, gimana cara renewal-nya gitu? Gimana kalau tahun kedua kita nggak dapat renewal itu? Sebenarnya untuk persyaratan renewal atau pembaharuan beasiswa IET, persyaratannya tuh nggak sulit gitu. Nggak yang kalian harus IPK-nya tinggi banget atau kalian harus pokoknya persyaratannya itu cuman 3 ini aja sih. Yang pertama, sudah menyelesaikan minimal 30 CFU atau kredit di Itali, dia dibilangnya CFU. Di Indonesia SKS. Ini tuh kita hanya perlu lulus aja dari beberapa mata kuliah yang kita pelajarin selama 1 tahun perkuliahan. Kalau di LUIS, 30 CFU itu sekitar 3 sampai 5 mata kuliah. Kalau aku sendiri itu ada 4. Untuk bentar. Iya 30 CFU itu 4. Lalu selain itu juga kita perlu sudah mendapatkan internship declaration dari perusahaan Italia. Nah, ini tuh ada deadline-nya untuk renewal ya. Jadi renewal itu deadline-nya di bulan Juli kalau nggak salah untuk renewal. Sedangkan kalau apply IET itu deadline-nya di bulan Februari. Nah, kenapa di bulan Juli? Karena perkuliahan tahun pertama itu selesainya atau semester keduanya itu selesai di bulan Juni atau Juli. Nah, makanya untuk renewal itu deadline-nya agak lebih panjang kayak gitu. Dan juga kita perlu cari internship kan. Nah, internship itu kan nggak gitu mudah ya untuk kita dapetin. Nah, jadi tapi waktunya juga cukup gitu untuk dapat internship declaration kayak gitu. Lalu yang terakhir Italian Language Class Attendance atau bukti menyediakan bukti kalau kamu udah mengambil kelas bahasa Italia selama 1 tahun di belajar di Itali. Nah, sebenarnya itu nggak perlu ngambil selama setahun ngambil 2 kelas, jadi ngambil 1 kelas aja tuh udah cukup gitu, untuk ambil basic level bahasa Italia, gitu. Nah, ini ada important notes yang biasanya tuh teman-teman suka skip atau nggak kebaca ya, ini penting banget. Jadi, kalau kalian mau daftar IET itu hanya bisa apply sekali, nggak bisa apply lebih dari 1, dan nggak bisa menggunakan email berbeda untuk apply kedua dan seterusnya, tidak diizinkan. Lalu dokumen tidak lengkap tidak akan diterima. Jadi kalian harus walaupun My App itu nggak langsung submit, tapi kalian juga harus ngecek nih, jangan sampai ada dokumen yang kelupaan untuk disubmit gitu. Terus yang terakhir, dokumen yang diterima hanya dokumen yang berbahasa Inggris, Prancis atau Spanyol gitu. Kalau teman-teman ijazahnya atau transkripnya masih dalam bahasa Indonesia, teman-teman bisa translate itu ke bahasa Inggris, Prancis atau Spanyol di translator yang resmi gitu ya. Terakhir aku mau share tampilan website IET. Jadi ini websitenya buat teman-teman apply. Bisa kelihatan lah ya di sini ada sectionnya My App. Nah, untuk deadline-nya untuk tahun ini sampai 15 Februari. Jadi teman-teman segerakan untuk persiapan apply IET. Gitu aja sih dari aku, Mas Romi. Well, terima kasih untuk Yoseka. Saya coba ya biar kita ini ya ini sudah 2 tampilannya nih ya. Yoseka yang jadi utama dan saya yang keduanya nggak apa-apa. Well, terima kasih banget untuk Yoseka. Tapi kamu bilangnya panggilnya Angel. Dari kamu awal kamu kontak saya selalu saya panggil Yoseka. Maaf ya. Tapi nggak apa-apa ya, Yoseka ya. It seems like Yoseka nge-freeze. Halo Yoseka. Oke, sepertinya Angel Yoseka ini nge-freeze. Bagi teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan di kolom chat, nantinya saya juga akan bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Namun memang Invest Your Talent ini adalah beasiswa yang difokuskan untuk master degree yang Hai Yoseka, finally you come back. Ya, halo.
Angel, it seems like okay, Yoseka sepertinya menghadapi internet connection problem ya. But anyway, teman-teman semua di sini memang sessionnya adalah Invest Your Talent Scholarship, dan ini memang beasiswa dikhususkan untuk master degree di 5 program yang memang merujuk dalam fokusnya Invest Your Talent. But then Yoseka juga menginfokan banyak important notes, catatan penting bahwa Invest Your Talent ini tidak seribet, namun tidak berarti juga walaupun tidak ribet tapi tetap harus diperjuangkan seperti itu. Sembari menunggu Yoseka kembali ke kita, dan saya coba memberikan general information ya. Jadi teman-teman di sini untuk yang saya akan ya Yoseka kembali ke kita. Oke. Untuk teman-teman yang di sini di luar dari 5 jurusan tersebut, mohon maaf sekali kita tidak bisa membantu dalam hal aplikasi beasiswa kalian karena memang sudah itu mutlak di 5 jurusan tersebut. Namun dari segi batas umur dan juga kerjasama, nggak semua negara juga yang kita untuk kerjasama IET tersebut, serta limit jurusan yang terbatas dari kampus yang sudah kita corporate dengan Invest Your Talent ini pun juga itu setiap tahunnya berubah-berubah. Dalam artian tahun ini sometimes kampus ini join berpartner dengan kita, tahun depan tidak gitu. Karena memang kita ada reviewing juga dari setiap tahunnya itu aplikan yang apply in this major. Maksudnya aplikasi ini demandingnya itu apakah tinggi atau bagaimana, tapi tetap di 5 jurusan yang mutlak yang sudah kita memang corporate-kan seperti itu ya. Dan di sini saya coba mengundang, ini privilege bagi teman-teman nih. Saya mengundang 1 atau 2 deh. Kalau misalnya ada 2, saya undang teman-teman open cam dan di sini kita bisa workshop. Jadi lebih interaktif aja komunikasinya supaya menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Ada yang mau volunteer untuk 1 dan 2 orang? Boleh, open kamera dan saya akan spotlight. Jadi di dalam layar kita berdua dan bertiga akan lebih ke dalam sesi workshop tanya jawabnya. Any volunteer? Ada yang mau? Ini pada malu-malu ya. Ini saya sudah buka kesempatan. Hai Kak. Oke, dengan siapa? Saya dengan Nashira, salam kenal Kak Romero. Kita udah email ya kemarin. Oke, Nashira. Saya coba undang Nashira ya. Skuzami. Oke, at Spotlight. Yes. Hai Nashira. Hai Kak. Kenapa sorry putus-putus tadi? Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Baik. Okay. Saya berikan kesempatan untuk Nashira. Oke, di sini sudah ada Yoseka. Saya coba welcome back Yoseka. Saya berikan kesempatan untuk Nashira untuk bertanya dan di sini saya akan bantu jawab dan Yoseka sudah hadir kembali dengan kita. Oke, sebelumnya makasih Kak Yoseka udah sharing dan Kak Romero juga. Cuman sebenarnya aku banyak banget yang mau ditanyain, cuman main concern aku lebih ke umur sih sebenarnya. Kayak Halo Nashira, sepertinya internet connections. Halo. I think we lost Nashira. Well, anyway. Yes. Okay, welcome back Nashira. Tadi internet connection problem. Ya, boleh kembali. Oke. Kaget saya lagi ngomong tiba-tiba berhenti semua.
Anyway, thank you Kak Yoseka sama Kak Romero. Sebenarnya banyak yang mau aku tanyain, cuman yang caught my eyes itu lebih ke umur sih sebenarnya. Kayak tadi di state sama Kak Yoseka bahwa hanya tahun 96 ke bawah ya. Bagaimana kalau kelahiran mungkin di range 90 sampai 95 gitu misalkan, itu bagaimana? Itu sih sebenarnya yang main concern, karena itu jadi inti juga ya kayaknya ya tadi ya, gitu. Sama mungkin lebih nanya ke Kak Romero sendiri, di luar yang 5 subjek itu tadi kan dibilang tidak bisa bantu ya kalau nggak salah. Nah, tidak bisa bantunya itu apakah bisa dielaborate lagi apa yang dimaksud dengan bantu dan sejauh mana? Misalkan kebetulan saya mau ngambil Master of Gastronomy, itu apakah termaksud atau apakah bisa ada kayak, kalau bukan kelonggaran ya namanya, maksudnya dari 5 itu apakah ada ekstranya lagi atau bagaimana? Soalnya di Indonesia juga subjeknya nggak ada. Makasih Kak. Oke, baik. Thank you, Nasira. So, I would like to ask regarding, I would like to answer regarding age limit ya. Jadi 26 itu sudah memang mutlak maksimum ya. Di atas dari 26 itu ya mohon maaf itu langsung disqualified. Karena memang sudah tertera dari undang-undangnya, peraturan dan lain-lain itu memang maksimum 26. And then, previousnya saya mentions bahwa kita tidak bisa bantu dalam artian di 5 jurusan yang mutlak tersebut tidak ada yang namanya ekstra kelonggaran ataupun bisa dinegosiasikan atau bisa didiplomasikan. Oh, tidak seperti itu. Namun itu memang sudah automatically itu disqualified. Karena memang kita sudah menentukan brandnya, talent yang mau kita explore dan expanding itu adalah di 5 jurusan tersebut. Dengan catatan kampus kan berbeda-beda jumlahnya setiap tahunnya itu. Kadang tahun ini 24 kita corporate, tahun depan bisa 26, atau tahun depannya lagi bisa 23. Jadi decreasing sama increasingnya itu pun juga ada reviewingnya every year seperti itu. Jadi itu sih Nasira. Jadi mohon maaf banget itu memang sudah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Begitu. Oke, kalau gitu boleh saya satu pertanyaan lagi mungkin ya. Mungkin Boleh. ada juga yang mau tanya seperti ini. Jadi selain scholarship ini, apakah ada scholarship lain yang mungkin kita bisa apply untuk kelahiran tahun di bawah itu, Kak? Gitu. Selain itu juga yang subjek di luar itu gitu. Karena subjek saya kebetulan di luar yang 5 itu ya. Gitu. Ada. Saya bisa bilang ada dan banyak banget. Okay. Kalian itu bisa apply any kind of scholarship ya. Jadi segala opportunity scholarship yang kalian apply itu bisa. Yang pertama, ini saya tidak berikan PPT atau gimana, mohon attention-nya. Pertama adalah kalian tetap kejar beasiswa yang di-offer oleh universitas yang kalian tuju. Itu bisa dalam tuition fee waiver, bisa dalam tuition fee discount, atau 1%, top 1% scholarship yang tergantung dari internal regulasi si universitas. Yang kedua, setiap provinsi di Italia itu memiliki budget untuk international student atau kita sebut namanya beasiswa regional Italia. Dan ini setiap Pemda itu budgetnya beda-beda. Jadi setiap Pemda itu besar nominal yang diberikan kepada international student itu berbeda-beda. But mostly average-nya itu sekitar 5.000-an per tahun. 5.000-an euro per tahun. Ada yang region ini 5.100 something, region ini 5.200 something, tertinggi itu pasti 5.300. Yang paling tinggi 5.300-an per tahun. Oke, itu hampir ya mirip lah dengan Invest Your Talent tadi Yoseka mentioning itu maksimum 8.100. Yes, benar, kita mengcover 8.100 per tahun maksimum dengan catatan 9 bulan cover. Dan per bulannya itu adalah 900 euro per bulan. Itu lebih dari cukup untuk hidup sebulan di Italia. Dan pertanyaan lain, kenapa harus 9 bulan? Kenapa nggak 12 bulan? Sedangkan setahun kan 12 bulan. Again, efisiensi belajar itu adalah 9 bulan. 3 bulan itu apa? Summer holiday, winter holiday. Yaitu di luar dari tanggungan kita. Seperti itu ya. Oke, dan yang ketiga, beasiswa yang bisa di-apply.
itu adalah beasiswa yang dari Indonesia. Any kind of scholarship, bisa dari organisasi yang kamu kenal, yang kamu ketahui di Indonesia, atau dari pemerintah Indonesia, terutama LPDP. LPDP kita good news, kita adalah top 4 di Eropa. Kita bekerja sama di 9 campuses untuk LPDP. Jadi teman-teman juga banyak kesempatannya, dan teman-teman juga pertanyaan, apakah saya bisa mendapatkan 2 beasiswa? Gitu. Kamu apply beasiswa Pemda dan beasiswa kampus gitu ya. Contoh seperti itu juga mungkin banyak banget nih teman-teman bertanya seperti itu. Tergantung lagi dari pihak universitasnya ya. Dari kita itu di luar dari naungan kita. Kita hanya handling beasiswa yang di-offer oleh kementerian karena payungnya kita adalah kementerian. Oke, bukan berarti kita tidak menutup diri, tidak membantu dan apa saja dipersiapkan, tidak. Kita membuka untuk membantu. But then untuk bisa kalian mengambil 1 atau 2 scholarship itu ya kalian apply saja. Yang mana dapatnya itu nanti urusan nanti gitu. Tapi intinya lagi payung kalian adalah nanti universitas. Mau tidak mau teman-teman harus bertanya actively ke universitas bagaimana prosedurnya, bagaimana regulasinya, dan bagaimana hal-hal lain yang mungkin krusial namun tidak ada di dalam website seperti itu. Apakah Nasira sudah cukup menjawab bagaimana? Cukup menjawab sih, cuma maksud saya yang dari Kementerian Italianya sendiri, yang selain ini nih, kalau misalkan LPDP dan segala macam, maksudnya kan, iya kita sambil googling pasti ya, kita pasti semuanya research gitu, tapi yang kayak Kayoseka ini nih, gitu, ada nggak sih atau hanya ini aja? Oke, topiknya kalau kementerian kita ada 2 produknya. Pertama, Invest Your Talent, dan yang kedua adalah Maici Scholarship. So, yang paling pertama adalah Invest Your Talent. Maici itu nanti bisa dibuka di bulan Mei ataupun April kalau lancar ya. Kita semoga tahun ini lancar karena sudah 2 tahun ini mundur mulu. Bukan berarti tidak dibuka, tapi selalu mundur begitu. Jadi itu memperlambat kerjanya kita ya. Karena kan kita almost every month itu regulasi berubah-ubah dari kementerian. Bukan hanya beasiswa ya, kinerja pokoknya kita loh. Kinerja pokok kita di kantor itu almost every month itu berubah selalu. Jadi ya, dan dinamikanya itu sangat mempengaruhi. But then produk yang kita tawarkan adalah Invest Your Talent dan Maici Scholarship. Again, untuk umur di luar itu Maici Scholarship sebelum COVID-19, dan ini saya juga akan info lagi bahwa nanti ada specific session untuk Maici Scholarship ya, ketika itu nanti sudah dibuka. Oke, tapi nggak apa-apa, di sini saya hanya kasih branding secara general. Sebelum COVID-19, Maici Scholarship itu mengcover dari mengcover dari S1 sampai S3. Namun tahun lalu karena kita mengalami we face second wave of pandemic COVID-19, itu dibatasin lagi fokusnya. Jadi kita hanya membuka di master dan S3 only untuk Maici Scholarship. Jadi agak kasihan juga ya untuk bachelornya di-cut seperti itu. But then we hope tahun ini ketika Maici dibuka ya kita open wide lagi ya dari bachelor sampai S3. Jadi teman-teman S3 yang tadi bertanya di kolom chat, apakah ini ada produk beasiswanya? Dan tahun lalu saya membantu salah satu dosen dari Makassar, itu dia Maici Awardee untuk S3 di Italia. Jadi dia menjadi salah satu awardee-nya, begitu. Oke. Jadi seperti itu ya, Nasira ya. Thank you so much, Kak Romero, very clear. Yes, thank you so much. Dan di sini saya kembali ke Yoseka. Yoseka, di sini sudah banyak sekali questions yang muncul di kolom chat kita. Dan Yoseka juga balas satu persatu ya. Namun saya bertanya nih, mungkin teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan ini. Saya itu kenapa saya itu pengen ada yang quick point banget lah, quick questions yang benar-benar lebih ke dalam mekanismenya. Saya belum menemukan pertanyaan yang seperti itu.
IET itu apa yang dilihat dan bagaimana proses seleksinya dan bagaimana tips and triknya supaya bisa kita menjadi awardee-nya seperti itu. But then dari pertanyaan yang muncul saya coba ya. Dari Wina sudah dibalas oleh Angel, dan lebih interaktif lagi mungkin saya mengundang satu kembali seperti Nasira ya. Apakah ada yang mau volunteer? Siva Emilia ya, sudah raise hand. Halo Siva. Halo Kak Romi, selamat sore. Selamat sore, saya mengundang kamu ya untuk bisa bertanya lebih interaktif lagi. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Boleh langsung, di sini ada saya dan Yoseka. Kak, saya langsung aja ya, mungkin ini lebih ke teknis untuk admission-nya. Jadi kemarin itu saya sudah mencoba untuk mendaftar di My App di IET itu. Nah kan ada 2 pilihan universitas, jika pilihan pertama itu universitas dengan jumlah mahasiswa terbatas. Jadi kita dipilih berdua. Nah, untuk pilihan pertama itu saya sudah memasukkan Universitas Pavia. Yang kedua, saya memasukkan Universitas di Padova. Nah, saya lihat lagi masalahnya untuk Univ di Padova itu deadline admission-nya itu tanggal 2 kemarin, Februari. Dibuka lagi, deadline admission-nya dibuka lagi admission itu setelah IET tutup. Nah, ini saya masih agak bingung bagaimana ya Kak solusinya untuk ini. Baik, thank you untuk Siva. Jadi Yoseka, this year ya, itu quite unique untuk Invest Your Talent. Jadi ada perbedaan tahun ini. Untuk beberapa jurusan yang terbatas, si aplikan bisa diberikan second options. Jadi itu nggak semua orang dapat privilege second option. Oke ya. Dan ini saya jujur saya baru tahu banget because last week saya tiba-tiba called my colleague in Rome gitu ya. Ini kan saya ada demand dari student kenapa ada second option, sedangkan selama ini berjalan Invest Your Talent itu nggak ada second option gitu loh. Jadi for this year itu for those aplikan yang apply ke limited major atau courses itu ada second optionnya. But again, pertanyaan Siva, sedangkan second optionnya baru dibuka setelah IET ditutup. Bagaimana solusinya, right? Oke. Nggak apa-apa. Walaupun Invest Your Talent ini sudah tutup, kamu harus tetap apply into university. Oke. Karena apa? Dari ribuan yang apply untuk Invest Your Talent ini kita akan cek satu persatu, dan juga kita akan memberikan kemudahan dalam artian ya seperti case untuk Padova yang first call-nya sudah tutup, tapi second call-nya akan dibuka lagi dengan catatan sudah IET-nya sudah ditutup. Nggak apa-apa juga. The main point harus nama kamu terdaftar ke universitas yang kamu tuju. Oke ya. Dan yang kedua juga internal komitinya kita dalam hal menilai mekanisme si Invest Your Talent ini itu juga sangat kompetitif. Karena apa? Dari 15 sampai 17 negara kerjasama Invest Your Talent ini, itu pun juga, itu ada level negara, penilaian level negara, dan ada level universitas. Jadi teman-teman, di sini saya suggest, ini my personal ya, dari berbagai macam questioning yang dapat bertahun-tahun gitu. Jadi saya suggest teman-teman untuk bisa mendapatkan opportunity ini, baiknya apply-lah ke universitas yang sangat jarang di-apply oleh student Indonesia. Oke. Kalau kampus besar yang sudah banyak Indonesian student-nya ya sangat kompetitif lagi. Karena tadi yang saya bilang ada level negara, bukan berarti kuota negara sekian nih kita ambil, bukan gitu. Itu pun juga ada penilaiannya. Jadi penilaian level negara dan penilaian level universitas itu ada penilaiannya tersendiri. Jadi kita gak usah mencari yang gengsi-gengsian, tapi kita mencari peluang gitu loh. Jadi dari 20-an universitas corporate kita, I think 23 this year ya, 23 or 25 gitu ya, ya around that one lah ya. Jadi carilah kampus-kampus yang
peluangnya besar untuk kalian dengan jurusan yang masih sama dengan seperti kalian mau begitu. Begitu sih Siva. Jadi kamu pertama tadi apa? PISA ya? Pavia. Pavia. Iya. Oke, Pavia. And then the second Kedua option Padova. Padova. Iya. Padova itu favorit banget. Ya, itu sangat kompetitif. Tapi ya, kita melihat nanti bagaimana resultnya ya. Bagaimana Siva? Apakah sudah menjawab? Sudah Kak, tapi maaf ya Kak, saya akan menjelaskan lagi. Berarti nanti saya untuk submit finalisasi IET, saya cukup dengan apply ke Pavia dulu ya, nggak perlu nungguin Padova. Betul, karena Oh, ya. memang admission Padova ditutup ya percuma juga gitu, useless gitu. Terus saya menanggapi tadi yang kompetitif universitas, apakah Univ Pavia itu juga masuk kompetitif ya Kak? Untuk Indonesia itu banyak banget. Di Pavia ya? Yes, itu sangat banyak. Tapi nggak apa-apa juga. Bukan saya membuat kalian pesimistik atau bagaimana. No, tidak. Tapi ya, we are talking about opportunity yang di depan mata seperti itu. Karena setiap penilaian level universitas itu pun juga berbeda-beda kualifikasinya. Walaupun kita sudah punya standar umumnya, tapi setiap univ itu pun punya spesifik qualifications yang mereka akan ambil. Itu. Baik Kak, terima kasih sudah menjelaskan. Sama-sama Siva. Well, bagaimana Yoseka tanggapan kamu melihat dinamika questions yang ada untuk Invest Your Talent ini? Sejauh ini pertanyaannya masih yang apa ya? Menurut aku, kalau dulu sih pengalaman aku nyari info beasiswa itu masih bisa dicari di website IET-nya, universitasnya gitu. Sebenarnya udah detail banget sih informasi dari IET itu. Tapi mungkin teman-teman masih ada pertanyaan lain yang ragu untuk kalian tanyain aja nggak apa-apa gitu. Oke, aku juga menambahkan supaya mencuri perhatian dinamika ya. Jadi yang paling krusial dalam IET itu adalah motivation video essay-nya. Itu sangat krusial, itu penilaiannya tertinggi guys. Secara ijazah, transkrip, IELTS, English proficiency minimum level lebih 2 gitu. Itu hanya 10-15%. But motivational video itu sangat krusial, itu bisa 40-50% guys. So jangan lewat dari 1 menit. Dan poin-poin apa saja itu saya belum menemukan ya. Saya belum menemukan questions yang Kak, poin apa saja sih untuk yang si video 1 menit itu? Terus saya harus ngomong apa ya? Terus saya harus paparin apa ya? Itu saya belum menemukan lah. Itu sangat krusial. Itu one questions. And then the second questions itu adalah ini lebih ke dalam mekanisme ya. IET itu yang dijual itu apa gitu loh. Apa gitu loh. Oke, itu saya mencoba untuk memancing kembali. Dan yang ketiga itu adalah kompetitor negara kita itu siapa gitu loh. Dari 15 sampai 17 negara yang kita corporate untuk kita bukakan untuk Invest Your Talent ini, itu siapa aja sih gitu. Saya belum menemukan specific questions for that case seperti itu. But then saya kasih tahu in general saja. Questions pertama untuk motivation video itu apa saja pointingnya adalah simple saja. Saya kasih cepat. Introductions, background kalian, why you choose that major, korelasikan major kalian itu ke background kalian dan berikan harapan kalian serta admiring Italia why you being chosen as Invest Your Talent worthy to be chosen. Itu. Oke, saya tidak ada pengulangan. Oke ya. Itu untuk first choice questions. Second questions itu adalah lebih ke dalam yang dijual tuh apa sebenarnya? Apa sih yang dijual? Oke. Yang kita sangat pointing out for Invest Your Talent-nya adalah your talent. Sesuai dengan judulnya, your talent. Dari mana kita bisa tahu talent kita itu? Again, dari video itu kita sudah bisa melihat gambaran besar akan talent yang kamu punya.
Oke ya, itu sangat general yang saya bisa paparkan. Dan yang ketiga, kompetitor negara apa sih yang kita sangat menjadi kompetitifnya ya gitu ya. Again, jangan underestimate Amerika Latin karena Amerika Latin juga menjadi pilihan besar untuk keterima, dan juga untuk level Asia kita itu ada di India dan Iran. Oke, itu persaingan berat kita. Saya itu setiap tahun melihat percentage grade-nya itu dari 2018, 19, 20, 21, yang paling tertinggi itu untuk level Indonesia itu tahun 2019. Itu sangat membanggakan. Saya itu kayak bangga banget ini, wah kita Indonesia top 5. Tapi dalam 2-3 tahun ini pun juga kita masuk dalam top 5 untuk secara level country ya. Jadi ya kita sebenarnya tidak memalu-malukan banget. Badan bukan berarti itu juga tidak menjadi kesombongan atau optimistik yang gimana-gimana. Again, we are still fighting for this one gitu. Dan itu tuh siapa? Untuk kalian. Seperti itu. Oke, itu general questions yang ingin saya dapat klik questionsnya. Dan ada pertanyaan juga dari Maria. Adakah kuota negara di masing-masing unit yang bisa di-cover oleh IET? Well, itu lebih ke dalam confidential answers ya. Jadi saya mohon maaf tidak bisa memberikan hal tersebut. Tapi itu adalah badan itu confidential dari Maria. Dan saya berikan untuk Yoseka, apakah kita bisa extend 15 menit lagi? Boleh ya. Jadi teman-teman di sini tolong ya. Kenapa Yoseka? Boleh ya. Jadi teman-teman, ini saya undang sekali lagi siapa mau interaktif untuk kita supaya questioning bisa raise hand dan bisa langsung voices secara langsung. Apakah masih ada teman-teman di sini? Ini kapan lagi bisa kesempatan teman-teman consult dan cari tahu lebih nih tentang beasiswa ini? Halo Kak, saya boleh? Halo Rosiana, yes. Boleh open kamera dan saya akan undang kamu ke dalam workshop sesi forum kita. Oke. Hai. Hai Rosiana Francisca. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga pada Kak Yoseka dan Kak Romero. Saya mau tanya tentang yang proficiency in English itu. Kan saya mau mendaftar di Politecnico Milano. Nah, di situ tuh boleh kalau TOEFL-nya tuh ITP, tapi B2 level juga. Apakah Invest Your Talent itu boleh TOEFL ITP kah? Sudah. Ada lagi sih Kak. Oh ya, oke. Pertanyaan kedua, itu kan ada major yang limited access sama yang unlimited access, itu maksudnya apa ya? Lalu setelah saya juga di website Universitas Politecnico itu, saya timelinenya tuh sepertinya harusnya saya mendaftar di akhir tahun kemarin, lalu ikut apply Invest Your Talent di tahun ini, gitu loh Kak. Nah, sama seperti case-nya yang kakaknya tadi sebelumnya, untuk pembukaan pendaftaran berikutnya itu setelah Invest Your Talent ini selesai. Oh ya, by the way, ini jurusannya Interior dan Spatial Design. Design. Tunggu, Leonardo bukan sih? Leonardo Campus ya, untuk Special Interior and Special Design. Iya. Atau di Milan ya, kayaknya Milan deh. Semuanya Milan, but then ada 7 campuses untuk si Polime tersebut. Oke. Mungkin dari Yoseka bagaimana boleh merespon? Tadi yang aku dapat poinnya mengenai TOEFL sama limited access ya to the program. Itu sih, untuk yang TOEFL aku belum tahu sih, karena kan aku pakainya IELTS ya. Jadi balik lagi, kalau misalkan kamu mau tahu info soal persyaratan-persyaratan apa aja yang mau disubmit dokumennya, kamu bisa langsung aja tanyain. Di situ ada email di website IET, tanyain TOEFL yang kamu bakal pakai untuk apply itu bisa atau enggak, diterima atau enggak gitu.
Aku dulu waktu apply sebelum apply, itu aku udah nanya banyak sih. Aku email universitas, bahkan aku email programnya langsung ke departemen manajemen yang di LUIS. Terus juga aku email IET. Jadi emang kita harus banyak-banyak tanya info dulu sebelum apply gitu. Untuk yang limited access to the program, yang aku tahu itu dia ada kuotanya ya kalau nggak salah Mas Rame. Jadi Betul. makanya kenapa yang milih limited access itu bisa pilih Second dual option. program, second option, itu karena yang satunya itu ada kuota terbatasnya gitu untuk diterima. Gitu. Baik, thanks banget Yoseka ya untuk answers-nya. Badan saya kasih detail lagi untuk first questions dari Rosiana. Untuk English proficiency, you can use any English proficiency. ITP, I don't know, minimum level B2-nya saya tidak tahu, karena saya selama ini familiar dengan IBT dan IELTS. Oke. Untuk TOEFL IBT itu sendiri minimum 85 poin skornya, 85 ya. Itu termasuk tinggi banget sih. Tapi kalau untuk level S3 minimum tuh 90, ada yang minta 90, ada yang 92 untuk level S3 ya. Tapi untuk master tuh minimum 85. And then untuk yang namanya limited dan unlimited, well untuk yang limited itu memang baru tahun inilah program tersebut dibukakan. Dan sebenarnya ada spesifik banget yang memang saya tidak bisa beri info untuk yang limited ini. Hanya saja limited ini lebih ke dalam internal university-nya. Jadi decision maker-nya itu university gitu loh. Bukan kita sebagai dari kita Unitalia untuk menyeleksi, karena kan yang menyeleksi Investor Talent ini ada dari kita Unitalia, ada dari Maici langsung, ada ya pokoknya berpartner semuanya untuk si program ini, begitu produk beasiswa ini gitu. But then unlimited ini adalah ini tadi, ini yang sangat terbuka dan juga ini yang nanti bisa masuk dalam kategori level negara dan atau bisa menjadi top qualifications dari si universitas itu sendiri. Itu ya untuk si second questions. Dan third questions-nya ketika Investor Talent sudah ditutup tapi first call-nya sudah tutup, saya akan apply yang di second call dan lain-lain, itu juga masih dibebaskan. Nggak apa-apa gitu loh. Oh ya Kak, berarti yang pertanyaan yang tadi TOEFL ITP itu, saya tadi searching itu B2 550. Terus berarti sebenarnya tuh misalnya yang Politecnico di Milano tuh timeline-nya itu saya memang harus daftar yang di second call yang di bulan November sampai Desember, kemudian tahun depannya lagi saya bisa daftar yang IET itu ya Kak ya berarti. Oke, enggak. Gini, Rosiana. So, Investor Talent ini hanya diperuntukkan untuk September intake ya. Polimi kan ada 2 intake, September intake dan Februari intake. Kalau kamu merujuk ke second intake, halo, Yes. yes. Tadi Sorry. terputus Mas. Sorry. I face connection problem ya. So untuk Polimi itu kan ada 2 intake, September intake dan Februari intake. Sedangkan beasiswa ini diperuntukkan untuk September intake dan yang saya tahu tuh Polimi pasti akan buka di bulan Maret kembali untuk September intake. Itu kayak yang last call-nya ya. Last call-nya, tapi ya again kuota kan sangat terbatas untuk yang last call. Pasti yang diutamakan untuk yang di first call, second call. Saya tidak tahu berapa call yang dibuka oleh Polimi, but then tetap masih ada kesempatan. Secara timetable memang apply into university harusnya Polimi, and then apply IET, and then waiting for the LOA. Kalau misalnya kemarin Desember atau Januari kemarin dapat LOA, ya puji Tuhan, alhamdulillah, gitu kan. Kalaupun kalaupun tidak gitu, jadi ya kita tunggu aja in paralel menunggu LOA dan menunggu hasil dari si IET, begitu. Oke, sama satu pertanyaan lagi sih Kak, boleh nggak?
Boleh, tapi boleh mikrofonnya didekatkan Oh iya, so we can hear you very clearly ya. iya. Kak, kalau misalnya IET itu kan sebenarnya budgetnya tuh dari pemerintah buat ini kan apa perusahaan-perusahaan Itali, tapi dikasihin ke orang internasional lewat beasiswa. Apakah berarti di video itu tuh kita seperti apa ya? Gimana menyampaikan poin gimana kita bisa memajukan perusahaan Itali tersebut gitu? Gimana ya ngomongnya? Begitu. Oke, mungkin di sini yang saya dapat poin dari Rosiana dan juga ini mungkin jadi pondasi juga untuk Yoseka ya untuk next year on job trainingnya Yoseka. Oke. Jadi kita itu ada kolega saya yang handling untuk on job training ini bagian dari IET. Ya, oke. Dan kenapa sih ini kan produk beasiswa di luar gitu kan. Apakah ini tuh membantu perusahaan Italia? Sorry guys, sepertinya putus-putus ya. Mas, masih putus-putus. Oke, sorry. Oke, di sini sudah lancar kembali. Jadi, kenapa sih harus beasiswa ini untuk international student dan ini kan harus kita magangnya kerjanya di perusahaan untuk brandingnya itu adalah kita mementingkan talent yang kalian punya untuk expanding promotion Italia worldwide ya ke dunia. Oke. Kalian adalah yang menjadi main actor untuk support sistem perusahaan-perusahaan Italia tersebut di mancanegara. Oke. Kita memberikan produk beasiswa ini. Kita tanpa disadarin juga kalian adalah support sistemnya mendukung promotion negara Italia ini, terkhusus juga main actor-nya adalah perusahaan Italia di mancanegara ini, supaya bisa terlihat bahwa kalian adalah menjadi role model, talent-talent terpilih untuk expanding si perusahaan-perusahaan ini. Dan nanti juga pada saat kalian sudah seperti Yoseka yang sudah menjadi awardee dan mereka Yoseka pasti nanti akan dikontak via email oleh komitinya IET untuk dalam hal memilih magangnya. Apakah sudah ada Yoseka dikontak oleh komite kita? Belum ya? Belum Mas, belum ada. Kan oke. Mungkin nanti di akhir-akhir semester 2 itu nanti kamu dapat email dari tim komitinya kita untuk program magang. Dan satu sisi juga nanti ketika kamu dapat email tersebut, kamu harus kontak ke bagian Career Center Department di universitas kamu. Aku nggak, ya, Luis punya kayak suatu departemen tuh kayak Iya, career service ya. Aku udah menghubungi career service center gitu-gitu. Kamu corporate dengan departemen tersebut ketika kamu sudah dapat email untuk bisa pemetaan company yang sudah kita corporate di Invest Your Talent. Begitu. Oke, Mas. Gitu. Aku udah ada cari sih beberapa position gitu dari career service di Luis. Tapi ada ini ya, Mas, ada tawaran langsung dari IET ya. Ada list beberapa perusahaan. Betul. Nanti kamu akan dapat email berdasarkan dengan jurusan yang perusahaan yang berkorelasi dengan jurusan kamu, begitu. Itu sangat mempermudah sih. Yes, pokoknya intinya sangat mempermudah dan ketika kamu dapat email tersebut kamu harus melapor ke internship career center-nya Luis di kampusnya kamu dan mereka juga akan membantu dalam segi admission dokumen dan lain-lain, begitu. Itu. Jadi itu nanti alur prosesnya. Jadi aku nggak tahu bagaimana Rosiana apakah sudah dapat pointingnya. Jadi kalian itu adalah ambasador sebenarnya. Ambasador talent-talent terpilih. Ya sudah terjawab Pak. Oke, sudah ya Rosiana ya? Iya, sudah. Makasih, baik, terima kasih untuk Rosiana. Masih ada 5 menit lagi. Apakah teman-teman mau untuk interaktif kembali? Any volunteer yang mau interaktif dengan kita di sini?
Oke, dari Nulatipa, beasiswa untuk S3 tadi namanya apa? Maici Scholarship. Mama Alpha Echo Charlie India. Mama Alpha Echo Charlie India. Maici itu adalah singkatan dari bahasa Italia untuk Kementerian Luar Negeri Italia. Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. Itu singkatan dari si Maici. Semoga membantu ya. Mungkin yang bagi S3, yang mau siap-siap S3, boleh konsul ke saya juga untuk proposalnya ke depannya nanti. Dan juga ketika beasiswa ini dibuka, bisa langsung apply. Dan untuk S3, proses admission itu dimulai buka dari April. Ya, jadi sekarang persiapkan proposal yang ingin di-apply. Begitu. Masih ada saya buka kembali 5 menit, masih ada yang mau untuk berpartisipasi dengan kita di sini. Halo, any volunteer? Oke, sepertinya tidak ada. But then sebelum menutup sesi kita ini, mungkin saya bertanya kepada Yoseka, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman semuanya yang hadir pada sesi ini, supaya lebih dalam memotivation dan juga mempersiapkan lebih dalam hal Invest Your Talent Scholarship ini. Baik, makasih Mas Romero sebelumnya webinar kita. Dari yang aku lihat sih antusias dari teman-teman itu udah cukup antusias buat persiapan apa IET. Cuma mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang dikasih ke kita itu, menurut aku kalian bisa cari infonya di website IET, universitas, dan program sendiri. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain lagi, jangan ragu untuk tanya ke aku. Bisa via Instagram aku atau langsung ke Uni Italia ID. Karena menurut aku kayaknya nggak terlalu banyak ya pertanyaan yang dikasih untuk seminar hari ini. Soalnya dari apa? Aku membandingkan seminar yang kemarin. Jadi aku ada seminar bareng sama PPI Roma, PPI Region Roma. Itu ramai banget antusias pertanyaan-pertanyaannya. Dan yang kayak itu tuh emang nggak bisa dicari gitu infonya di website-website. Gitu. Jadi emang perlu ditanyakan kayak gitu. Baik, thank you untuk Angelica Yoseka. Dan juga saya di sini selaku perwakilan Unitalia Indonesia sangat mengapresiasi waktu untuk Angelica Yoseka dalam hal berpartisipasi untuk sesi kita kali ini. Dan juga saya juga mengapresiasi buat teman-teman yang hadir meluangkan waktu di weekendnya untuk sesi kita ini. Dan juga bagi teman-teman tadi 3 orang yang mau berpartisipasi open kamera dan mau muncul dengan kita, tolong DM Instagram Unitalia Indonesia dan saya akan memberikan souvenir untuk teman-teman. Ini sebagai bentuk apresiasi. Jadi mohon di DM di Instagram Unitalia Indonesia dan nantinya saya akan mengirimkan souvenir untuk teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang lainnya, kesempatan beasiswa ke Italia itu sangat banyak. Tetap stay tune, update informasinya di Instagram Unitalia Indonesia. Sebab semua informasi tersebut saya akan tuangkan. Saya juga adminnya di situ. Jadi saya akan tuangkan semuanya di sosial media channelnya kita. Dan juga teman-teman juga di sini persiapkan lebih. Jikalau kalian tertarik, memang Italia sebagai destination country untuk kalian menempuh pendidikan tinggi kalian, persiapkan lebih matang dan juga jangan anggap enteng, karena semua proses itu ada tahap-tahapannya dan ada persiapannya serta perjuangannya seperti itu. Saya selaku Romero dari Unitalia Indonesia dan juga Angelica Yoseka selaku Awardee Invest Your Talent Scholarship 2021 mengucapkan terima kasih dan undur diri untuk teman-teman semuanya. Salam sehat selalu, selamat sore, dan sampai berjumpa di Italia tahun ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Ciao, terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, baik. Terima kasih. Terima kasih Kak, terima kasih Kak Yoseka, sukses selalu. Ciao. Ciao.